Halo teman-teman, ketemu lagi barengan gua Vivit sebagai host kalian di Crypto News Indonesia, di sebuah channel di mana kalian bisa mendapatkan update seputar dunia cryptocurrency dan juga blockchain industry. Nah, di video kali ini teman-teman gua bakal bahas tentang aset kripto yang lagi jadi incaran para whale. Apa aja? Yuk kita bahas. Kita mulai dari sang raja kripto, Bitcoin. Pekan ini teman-teman, Bitcoin resmi jebol titik support krusialnya yang selama ini jadi tamengnya sejak awal Februari. Akibatnya harga sempat longsor di bawah $80.000, level terendah sejak November lalu teman-teman. Tapi dengan keadaan ini teman-teman justru jadi kesempatan buat para whale serok Bitcoin lagi. Data dari Into the Block nunjukin kalau beberapa hari terakhir arus masuk whale ke BTC melonjak 23%. Artinya para pemain besar lagi borong BTC. Dengan keyakinan tinggi bakal ada kenaikan harga dalam waktu dekat teman-teman. Kalau tren akumulasi ini terus berlanjut, BTC bisa aja recovery dan balik ke level yang lebih tinggi lagi teman-teman. Nah, selanjutnya yang kedua ada Sandbox. Nah, token ini teman-teman akhir-akhir ini menjadi perhatian para whale. Nah, token Sand ini teman-teman diperdagangkan dengan harga yang sekarang setelah turun beberapa persen dalam sebulan terakhir. Tapi justru karena harga lagi diskon, para whale borong token ini. Data dari Sentiment nunjukin bahwa dalam seminggu terakhir, whale dengan kepemilikan 100 juta sampai 1 miliar sen udah nambah koleksi mereka sebanyak 180 juta token. Nilainya lebih dari 52 juta dolar teman-teman. Rasio MV/RV dari Sand ini teman-teman itu juga lagi negatif. Yang artinya harga saat ini lebih rendah dari rata-rata biaya akuisisi investor sebelumnya. Secara historis ini adalah sinyal kalau Sand ini lagi under value dan bisa jadi peluang emas buat mereka yang mau masuk sebelum harganya kembali naik teman-teman. Kalau tren akumulasi ini lanjut, bukan nggak mungkin Sand ini bisa menembus level yang lebih tinggi lagi. Lalu selanjutnya ada Optimism dengan tikernya OP. Token layer 2 yang diam-diam mulai banyak diborong para whale teman-teman. Data dari Into the Block nunjukin kalau arus masuk holder besar dari token Optimism ini naik drastis sampai 240% dalam seminggu terakhir ini teman-teman. Uniknya nih teman-teman, meskipun whale lagi kalah borong, harga dari token OP ini justru malah koreksi. Tapi justru ini yang katanya bikin menarik nih teman-teman. Para whale jelas gak takut sama penurunan harga. Sebaliknya mereka melihat ini sebagai peluang buat akumulasi lebih banyak lagi. Kalau pola-pola ini bertahan teman-teman, OP ini punya peluang buat naik ke level yang lebih tinggi lagi. Gimana menurut kalian? Apakah kalian punya token-token andalan kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nah, selain 3 aset kripto tadi teman-teman, di video kali ini gue juga bakal update atau bahas gitu ya tentang salah satu pencapaian dari Memcoin yang namanya Main of PP nih teman-teman. Nah, buat kalian-kalian yang sudah ngikutin video-video terdahulu tentunya sudah nggak asing sama Memcoin yang satu ini teman-teman. Nah, Main of PP ini teman-teman sekarang sudah berhasil mengumpulkan dana presale lebih dari 7 juta dolar nih teman-teman. Wah, keren banget ya teman-teman ya. Buat kalian semua yang pengen ikutan join presale dari token yang satu ini atau Memcoin yang satu ini, kalian bisa langsung aja cek ke situs mereka di mainofpp.com dan kita bisa lihat di beranda terdepan mereka. Nah, kalau kalian sudah punya conviction dan juga punya keyakinan untuk mengikuti presale yang satu ini, kalian bisa langsung aja cek ke beranda depan mereka. Di sini ada project presale mereka nih teman-teman, dimana mereka tuh bisa dibeli dengan kartu kredit dan juga bisa dibeli dengan kripto. Kalian tinggal klik aja buy with crypto dan kemudian kalian bisa menghubungkan Base Wallet kalau kalian punya Base Wallet, kemudian wallet yang kalian miliki, MetaMask dan Coinbase Wallet teman-teman. Nah, buat kalian-kalian yang pengen mempelajari lebih dalam tentang Memcoin yang satu ini, kalian bisa langsung aja cek ke situs mereka di mainofpp.com. Kalian bisa ngecek bagaimana tech webnya di sini, karena di sini mereka itu punya beberapa keunggulan nih teman-teman ya dari project AI-nya gitu ya. Karena basically Main of PP ini adalah project AI agent gitu teman-teman, dimana mereka itu punya tech map gitu ya. Di sini ada market trend analyst, kemudian token deployment, kemudian ada holder eksklusif alpha, di mana para holdernya itu berhak mendapatkan akses informasi alpha gitu ya teman-teman ya, secara eksklusif gitu teman-teman. Dan mereka juga ada di sini namanya AI agent on X, di mana bisa berinteraksi dengan komunitasnya teman-teman. Nah, selanjutnya kalian juga bisa cek ke tokenomics-nya, di mana di sini ada pembagian alokasi untuk total supply mereka gitu, untuk apa-apa aja kalian bisa baca-baca sendiri di sini. Kemudian mereka juga punya project staking di sini, di mana estimasi rewardnya itu juga ratusan persen dan sudah ada miliaran mine gitu ya, token mine yang di stake di pool mereka nih teman-teman. Kalian bisa cek aja langsung ke situs mereka di mainofpp.com. Nah, selanjutnya kalian juga bisa ngecek langsung bagaimana auditnya. Di sini auditnya ada 2 teman-teman, yaitu dari CoinSol dan juga dari Solid Proof.
Kalian bisa klik langsung di situs mereka, sudah tersemat di sini untuk ngebaca-baca bagaimana tingkat resiko dari meme coin yang satu ini teman-teman. Kemudian juga ada dari Solid Proof gitu ya teman-teman ya. Kalian bisa cek juga di sini untuk baca-baca lebih detail lagi tentang audit mereka teman-teman. Nah, untuk melihat bagaimana keaktifan developer mereka dalam berinteraksi dengan komunitasnya, kalian bisa cek ke X mereka dan juga ke Telegram mereka yang sudah tersemat di situs mereka di mainofpp.com. Kalian bisa scroll X mereka untuk melihat bagaimana di sini mostly adalah meme gitu ya teman-teman tentang pencapaian dari project presale mereka. Kemudian kalian juga bisa cek ke Telegram mereka untuk melihat bagaimana komunitas mereka yang terus bertumbuh. Tapi jangan lupa teman-teman untuk selalu manage keuangan kalian dengan baik karena kendali keuangan tetap ada di tangan kalian. Jangan lupa juga untuk selalu lakukan DYOR atau Do Your Own Research karena kalian wajib untuk meresearch, meneliti dan menganalisa setiap proyek-proyek kripto ataupun aset-aset kripto yang bakal kalian ikuti, kalian beli ataupun kalian investasikan. Kalau kalian suka dengan video kali ini, kalian boleh like, komen, juga subscribe. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.